Pernah nggak sih kamu merasa, meskipun nilai ujianmu bagus, tapi tetap kewalahan menghadapi masalah di kehidupan nyata? Kamu jago menghitung integral, tapi bingung ngatur gaji bulanan. Bisa hafal semua teori fisika, tapi stres berat saat ada konflik sama teman atau pacar. Nah, inilah masalahnya sekolah mengajarkan kita banyak hal, tapi sering melewatkan skill kehidupan yang justru paling menentukan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Di video ini, kita akan bahas 5 skill krusial yang nggak diajarin di bangku sekolah, tapi wajib kamu kuasai kalau nggak mau terjebak dalam drama hidup susah di masa depan. 1. Mengelola emosi dan mental yang sehat. Di sekolah, kita diajarkan matematika, sejarah, atau sains, tapi hampir tidak pernah diajarkan cara mengelola emosi. Padahal, kemampuan ini penting untuk menghadapi tekanan, konflik, dan kegagalan. Banyak orang pintar secara akademis tetapi mudah stres atau marah saat menghadapi masalah, karena mereka tidak terbiasa mengenali dan mengendalikan emosinya. Contoh nyata, bayangkan 2 orang dipecat dari pekerjaannya. Orang pertama mungkin langsung panik dan menyalahkan diri sendiri, sementara orang kedua bisa tetap tenang, menganalisis situasi, dan mencari solusi. Perbedaannya, kemampuan emotional intelligence. Skill ini membantu kita tetap stabil dalam situasi sulit, membangun hubungan baik, dan membuat keputusan lebih bijak. 2. Mengatur keuangan pribadi. Sekolah mengajarkan kita menghitung laba rugi perusahaan, tapi tidak cara mengatur gaji bulanan. Banyak lulusan universitas yang gajinya habis di minggu pertama, karena tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Mereka terjebak hutang atau gaya hidup konsumtif karena tidak pernah diajarkan dasar-dasar menabung, investasi, atau membuat anggaran. Misalnya, ada 2 teman dengan gaji sama. Yang satu hidup paycheck to paycheck, sementara yang lain sudah punya dana darurat dan mulai investasi. Dalam 5 tahun, kondisi finansial mereka akan sangat berbeda. Belajar mengatur uang sejak dini bisa menghindarkan kita dari krisis di masa depan. 3. Seni berkomunikasi dan negosiasi. Kita diajari presentasi di kelas, tapi tidak cara berdebat sehat, mendengar aktif, atau meyakinkan orang. Padahal, di dunia nyata, skill komunikasi menentukan keberhasilan kita, mulai dari melamar kerja, menjual ide, hingga menjaga hubungan. Banyak konflik terjadi hanya karena kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari dengan komunikasi efektif. Contoh, seorang karyawan ingin meminta kenaikan gaji. Jika dia hanya mengeluh tanpa data, bos mungkin tidak akan mendengarkan. Tapi jika dia menyiapkan argumen berbasis kontribusi dan market salary, peluangnya lebih besar. Kemampuan negosiasi bukan hanya untuk pebisnis, tapi semua orang. 4. Membangun kebiasaan produktif manajemen waktu. Di sekolah, jadwal kita sudah diatur oleh guru, tapi begitu lulus, banyak yang kebingungan mengatur waktu antara kerja, hiburan, dan self-development. Tidak heran banyak orang terjebak procrastination atau merasa sibuk tapi tidak produktif. Contoh, 2 freelancer dengan deadline sama. Satu orang mengerjakan sedikit-sedikit setiap hari, sementara yang lain begadang semalam sebelum deadline. Hasilnya, yang pertama lebih konsisten dan kurang stres. Belajar teknik seperti time blocking atau prioritization bisa mengubah hidup. 5. Critical thinking, memilah informasi. Di era hoax dan AI, skill ini penting lebih dari ever. Sekolah sering mengajarkan kita menghafal, tapi jarang melatih cara berpikir kritis, seperti memverifikasi fakta, mengenali bias, atau mengambil keputusan logis. Banyak orang mudah termakan propaganda atau investasi bodong karena tidak terbiasa menganalisis informasi. Contoh, saat ada berita viral, orang dengan critical thinking akan cek sumbernya dulu, bandingkan dengan data valid, baru menyimpulkan. Sementara yang lain langsung share tanpa verifikasi. Ini bukan hanya soal hoax, tapi juga memengaruhi cara kita melihat dunia. Skill-skill ini tidak ada di rapor, tapi menentukan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Kabar baiknya, semua bisa dipelajari, mulai dari baca buku, ikut kursus, atau belajar dari pengalaman. Kalau menurutmu,
Skill apa lagi yang seharusnya diajarkan di sekolah? Tulis di komentar.